Ya, kita sekarang berada di forum Kamsel. Ini Kamsel Talk. Ini cerita-cerita ini bincang-bincang ini kita dengan tokoh media sosial Mas Raffi Ahmad. Ini luar biasa. Beliau ini followernya banyak. Ya memang ganteng. Kalau wajar lah ya. Wah. Ini emang jadi ikon. Kalau model-model gemuk botak gini kan susah. Waduh. Mas Raffi, nih saya mau tanya nih. Kira-kira Mas Raffi ini bisa membangun untuk menjadi katakan ikon di media sosial. Ini apa yang harus dilakukan? Sebenarnya Pak, kalau ikon di media sosial, karena sekarang ini orang-orang di Indonesia itu kan banyak banget nih penduduknya Pak. Kita tuh saking banyaknya orang, jadinya kita yang penting melakukan sesuatu hal yang disukai di dalam sosial media. Contohnya, misalnya hari-harinya kita, tapi kita memang harus sisipi hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang memang punya ciri khasnya sendiri. Membangun karakter. Membangun karakter itu penting. Iya. Nah Mas Raffi, saya tanya nih, ini kita kadang-kadang kalau saya ini kan polisi lalu lintas ya, kadang-kadang juga sedih lihat orang melanggar kok nggak ada rasa malu, kadang-kadang malah bangga kalau melanggar. Menurut Mas Raffi gimana? Nah itu dia tuh, terkadang kalau di Indonesia memang satu paradigma dan juga kesannya tuh masih banyak yang takut sama polisi. Takut sama polisi? Banyak yang takut, apalagi anak-anak muda tuh semuanya. Maksudnya harusnya kita membuat image bahwa polisi adalah sahabat masyarakat, masyarakat adalah sahabat polisi. Padahal polisi itu sebenarnya nggak galak, tetapi kalau tegas itu kan memang kewajibannya. Cuman permasalahannya itu Pak Kris, memang orang-orangnya aja yang pada suka ngelanggar. Emang saya juga nggak ngerti. Saya mau bertanya, kenapa takut? Apakah polisi ini wajahnya seram atau bagaimana nih? Takut karena sebenarnya Ada kesalahan. anak mudanya pasti banyak kesalahan. Nah sekarang kalau kita kadang-kadang begini ya, justru kalau anak-anak itu kan nurut sama ibunya ya. Iya. Sama ibu-ibu, dia pergi ke sekolah, dia kemana nih? Kalau pagi-pagi nih, ini manusiawi. Seorang ibu itu memang hero itu, pahlawan. Termasuk saya pun menganggap saya. Naik motor satu, anaknya dua di depan, dua di belakang, masih bawa keranjang, bawa tas, ngantar sekolah. Ini menurut saya gimana nih? Nah itu dia tuh, ibu-ibu memang the power of mak-mak nih susah banget ya Pak ya. Kadang juga bingung, polisi itu kurang baik apa hatinya. Kadang juga ada ibu-ibu yang udah bawa keranjang, anaknya 3. Kalau di stop malah kita Di stop dimarahin. malah polisi dimarahin. Ya memang ibu-ibu yang ada dimanapun harus ngerti aturannya. Ya kadang juga Pak, kalau ditukar saya yang jadi polisi, saya juga bingung Pak gitu. Ya memang keselamatan. Jadi polisi Keselamatan sebetulnya itu nomor karena 1. dia sayang, jangan jadi korban sia-sia di jalan raya. Ada lagi sekarang, misalnya begini, orang ini kadang-kadang selalu hanya berpikir kalau surat-suratnya sudah lengkap, seolah-olah semua boleh. Betul Nah, Pak Kris. Padahal dia lupa, misalnya saya surat-surat sudah lengkap, perlengkapan sudah ada semua. Salah saya apa Pak? Selalu pertanyaannya salah saya apa? Ketika ditunjukkan Bapak salah gitu, ada kan cuma begitu. Selalu minta dilonggarkan. Itu dia sih Pak. Memang orang Indonesia itu mereka harus didisiplinkan sih. Terkadang suka menganggap remeh hal-hal yang memang sebenarnya di aturan itu sudah diterapkan. Tapi ya memang sulit juga Pak. Satu, memang masyarakatnya terlalu banyak. Contoh nih Pak, saya juga kalau jadi polisi, apalagi yang ada di lalu lintas, pusing Pak. Pertama, ya memang pasti capek. Panas, Jakarta itu panas, macetnya luar biasa. Motor aja kan banyak banget. Saya sangat mengerti sekali. Saya kadang juga Pak, hati kecil saya kalau ngeliat Pak polisi yang ada di lalu lintas tuh, suka hati saya tuh suka, aduh kasihan nih Bapak ini. Cuman juga masyarakatnya juga, ya ditegur, belum ditilang Pak, ditegur aja. Apa salah saya udah begitu? Ya itu kayaknya mungkin karena di Indonesia tuh, di Jakarta khususnya Pak, udah panas, udah macet, jadi orang udah ngegas duluan Pak. Kadang-kadang ngegas duluan. Ya ini memang yang dibangun kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Betul Pak, betul Pak. Nah menurut Mas Raffi nih sekarang, membangun kesadaran itu gimana nih? Nah, membangun kesadaran sepertinya kalau misalnya tergantung nih Pak. Sekarang ini kan ada beberapa generasi nih. Ada sebutnya generasi Z lah, generasi milenial lah, generasi yang ibu-ibu lah. Kalau
anak-anak generasi sekarang, Pak. Contohnya di sosial medianya di Korlantas, kasih tahu aja Pak beberapa nih kejadian atau akibat bila mana melanggar lalu lintas, misalnya kecelakaan atau gimana. Jadi kan orang memang melihat Pak, harus dikasih tahu. Mereka tuh kalau kita cuman by lisan aja Pak, orang ya itu mah nasib. Banyak yang ngomong cuman gitu Pak. Ya, kadang-kadang orang tidak merasa bahwa kecelakaan ini disebabkan mostly ya. Betul. Ini karena pelanggaran. Nah, kita sekarang ini kadang-kadang kalau mengajak secara serius, secara gaya-gaya orang yang generasi yang mak-mak, bapak-bapak, baby boomer begitu, kayaknya sama milenial tuh kok kurang masuk. Ini menurut Mas Raffi, kalau kepada remaja, anak muda, ini pembinaannya bagaimana? Kadang-kadang kan begini, yang pas, kita kan kadang-kadang kalau polisi merasa saya sudah benar kok, sudah maunya saya begini. Nah, tapi ini sebagai Mas Raffi mungkin golongan milenial juga, idenya apa? Kalau anak-anak milenial sekarang Pak, saya setujunya nih seperti ini nih. Seperti ini nih salah satu sosialisasi yang baik Pak. Anak zaman sekarang podcast misalnya. Jadi dengan gaya santai mereka juga akan mendengarkan. Memang anak-anak zaman sekarang tuh Pak nggak bisa sih Pak kalau dikasih tahu dengan peraturan begini kayaknya agak berat Pak. Memang harus dikasih tahu tuh dengan cara yang santai, dengan sosial media yang informasinya tuh cukup bisa, bukannya kaku. Memang ya tambah ke sini memang polisi juga memberikan sosialisasi harus dengan trik-trik style-style yang memang bisa dimakan sama anak muda zaman sekarang Pak. Berarti ini juga kaget tuh saya, Pak Kris bisa ini jadi host, ini keren Pak. Ini jadi kan orang-orang kaget, wah ini Pak Jenderal Bintang 1 nih bisa ngajak ngobrol gini. Wah ini kan langsung merubah Pak mindset orang-orang nih. Wah ternyata polisi juga kekinian gitu Pak. Ya, kita akan menyadari bahwa bukan siap gerak tertib gerak kan begitu ya. Iya, bener Pak, kalau anak zaman sekarang tertib gerak, siap gerak, bodoh amat. Mereka gitu pasti Pak. Emang gua pikirin. Gua pikirin, gua banyak urusan. Gitu Pak kalau anak-anak zaman sekarang tuh. Berarti kan memang harus banyak cara ya. Benar. Artinya pendekatan dengan Betul. hati. Itu pendekatan. Kita harus juga melihat situasi dan kondisi. Ini Mas Raffi, sebelum mungkin kita mengakhiri bincang-bincang kita, ada satu cerita nih. Nanti silakan ditanggapi ya. Seorang polisi ini menilang temannya, sahabatnya sendiri ditilang. Melanggar lampu merah, ditilang. Di bawahnya sebetulnya melanggar, temannya bilang, "Kamu kan teman saya. Kenapa kamu nilang? Percuma saya punya teman polisi." Temannya tetap menulis saja, kasih amplop, kasihkan, tinggal pergi. Dalam hati, mulai detik ini saya tidak mau berteman sama dia. Percuma punya teman polisi. Sampai di rumah dibukalah isinya itu. Ternyata itu bukan tilang, tetapi surat tulisan. Saya sayang sama kamu. Saya sudah kehilangan anak dan istri saya karena melanggar traffic light. Saya tidak ingin terulang pada dirimu. Waduh, ya itulah. Sebenarnya Pak polisi itu menindak bukan karena memang tujuan utamanya bukan karena misalnya melanggarnya pasti, tapi kedua memang kejadian kecelakaan itu bisa menghilangkan nyawa kalian. Itu yang Pak polisi memang sangat menyedihkan karena Betul. menimbulkan kita rasa Benar. duka. Jangankan kok meninggal, wong cacat saja sudah menimbulkan konflik yang luar biasa Betul, dan besar. Betul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Raffi Ahmad, ini luar biasa. Ini suatu kehormatan dalam konteks forum keamanan dan keselamatan. Keselamatan yang pertama dan utama, dan keselamatan tanggung jawab kita bersama.